Kita lanjutkan kewajiban terhadap pakaian. Contoh lagi ya. Kalau sudah kotor, pakaian harus segera dicuci. Itu kewajiban. Terus kita harus menggunakan pakaian sesuai kita harus menggunakan pakaian sesuai dengan tempat dan suasananya. Misalnya kalau ke masjid ya jangan pakai kaos. Kita harus menggunakan pakaian sesuai fungsinya. Kalau ke masjid misalnya harus pakai, kalau laki-laki pakai baju koko misalnya, atau pakai baju yang jangan pakai kaos sama pakaian harus digunakan sesuai dengan penggunaannya. Kalau kita pakai baju seragam sekolah dipakai saat sekolah. Lanjut ya. Lanjut, kita kembali ke bukunya. Kita kembali ke bukunya. Siti selalu mengenakan pakaian dengan hati-hati. Nah, ini kewajiban juga. Kewajiban kita terhadap pakaian adalah menggunakan pakaian dengan hati-hati. Siti menjaga pakaiannya agar tidak cepat kotor dan rusak. Nah, kewajibannya perhatikan. Salah satu kewajibannya itu Siti menjaga pakaiannya agar tidak cepat kotor dan rusak. Nah, kewajiban terhadap pakaian, kita harus menjaga pakaian agar tidak cepat kotor dan rusak. Siapa yang nyanyi ya? Lanjut. Ya, menekan pakaian sesuai kebutuhan. Tadi Pak sudah sampaikan. Kita harus mengenakan pakaian sesuai kebutuhan. Kalau ke masjid ya jangan pakai kaos. Kalau ke sekolah ya jangan pakai apa ya? Kalau ke sekolah ya jangan pakai pakaian yang bermain. Misalnya. Siti juga berpakaian sesuai kebiasaan yang berlaku di tempat tinggalnya. Nah, misalnya kebiasaan yang berlaku itu misalnya kalau seorang wanita, seorang perempuan, anak putri, kalau keluar biasanya pakai jilbab misalnya. Nah, kalau tidak pakai jilbab maka akan tidak sopan, misalnya seperti itu di suatu daerah. Nah, kebiasaan di daerah itu seperti itu. Kalau kita harus keluar rumah harus bisa dilihat banyak orang, ya kita harus menggunakan pakaian sesuai tempat tinggal di situ, sesuai budayanya seperti apa, kebiasaannya. Oke. Tidak lupa Siti juga mencuci bajunya bila kotor. Nah, ini semua adalah kewajiban kita terhadap pakaian. Di sini di kalimat ini hampir semuanya adalah merupakan kewajiban kita terhadap pakaian. Tugas kalian diminta menemukan dari bacaan apa saja kewajiban kalian terhadap pakaian. Nah, ada di kalimat-kalimat ini, ada di kewajiban terhadap pakaian. Jelas tidak? Oke, jelas ya. Oke, lanjut. Nah, ini nanti tugas kalian ini kewajiban dan hak. Haknya ada di mana tadi bacaan? Haknya di mana? Kalian bisa menemukan tidak? Siti mendapat pakaian dari orang tua, berhak memiliki pakaian, hak.
Kita berhak memiliki berbagai pakaian untuk dipakai sehari-hari. Itu haknya. Kita berhak memiliki pakaian untuk bermain dan untuk tidur. Kita berhak memiliki seragam sekolah. Kita berhak menggunakan pakaian yang selalu bersih dan rapi. Nih. Itu ya, hak dan kewajiban ya. Coba kita lihat ini tugas kalian di classroom. Coba kita lihat tugas kalian di classroom. Wah, komputernya error ini. Kita lihat tugas kalian di classroom. Coba tenang, perhatikan tugas kalian di classroom. Lama ini gitu ya. Kita lihat ya tugasnya ya nih. Coba pelajari teks berjudul bersyukur memiliki pakaian pada buku paket tema 4 halaman 11 sampai 12. Kemudian carilah di bacaan itu dan tuliskan hak-hak terhadap pakaian. Tadi sudah Pak Guru tunjukkan kan? Kewajiban terhadap pakaian. Nah, nanti dijawab hak-hak terhadap pakaian apa saja. Terus kewajiban terhadap pakaian apa saja. Nanti dituliskan di classroom seperti itu di kolom komentar ya. Untuk tugas ini ada pertanyaan tidak? Tidak. Tidak. Oke, kalau tidak kita kembali ke bukunya. Kalau tidak kita kembali ke bukunya. Kamu sudah mengetahui kewajiban dan hak tentang pakaian. Nah, terus apa nih? Oh, ini sekarang ceritakanlah bagaimana pengalamanmu merawat pakaian. Nah, siapa yang belum pernah mencuci baju? Silakan sebutkan nama. Siapa yang belum pernah mencuci bajunya sendiri? Ada tidak? Tidak. Semua sudah pernah mencuci ya? Sudah pernah mencuci baju ya? Ya. Oke. Ada yang mau cerita pengalamannya mencuci pakaian? Tidak. Ada yang mau cerita? Saya pernah mencuci baju saya di sungai. Nah, saya lengah, baju saya hanyut. Nah, misalnya. Atau baju di rumah dan saya pernah mencuci baju di rumah tapi tidak bersih. Kemudian ibu mencuci bajunya di kali. Oke. Sama, saya di katanya. Ya. Saya pernah mencuci baju tapi tidak bersih. Kemudian ibu mengajari saya cara mencuci baju yang baik, misalnya. Saya udah bersih. Oke. Kemarin saya mau mencuci baju, tapi mesin cuci kami rusak, misalnya. Terus saya kucek di kamar mandi, misalnya seperti itu. Ada yang mau cerita pengalaman mencuci baju, pengalaman mencuci pakaian? Siapa yang pernah mencuci sepatunya sendiri? Ya.
Saya. Oke, ayo Mbak Saya Lian, ayo. mencuci kaki. Ayo ceritakan pakai cerita yang bagus. Saya suka mencuci baju di sungai misalnya. Ayo Mbak, ayo Mbak. Resvia. Oke, Mbak Resvia, cerita yang bagus. Saya lebih suka mencuci baju di sungai misalnya. Yuk. Yuk. Saya lebih suka mencuci baju di sungai Karena airnya bersih. airnya bersih. Sambil mencuci, saya juga bisa melihat ikan-ikan misalnya. Nah, Bisa berenang. oke. Saya bisa sambil berenang, saya bisa sambil bermain air. Oke, Saya asik. bisa mandi. Ya, bisa mandi di sungai sambil berenang, bermain air, menangkap ikan. Nah, menangkap yuyu. Menangkap yuyu. Coba yang punya pengalaman lain lagi, ada tidak? Yang bisa menceritakan pengalamannya. Ada tidak? Ada tidak? Tidak ada? Ya, sebutkan nama. Mama, Apa yang mau cerita? Tidak ada? bisa menang nggak? Lanjut ya, kita lanjutkan ya. Nah, kalian diminta menuliskan saran jika ada kejadian seperti ini. Udin minta dibelikan baju baru. Padahal di lemari baju Udin masih banyak dan masih bagus-bagus. Uzan misalnya, jangan Udin. Uzan minta dibelikan baju baru. Padahal di lemarinya Uzan itu masih banyak bajunya, masih bagus-bagus. Nah, saran kalian bagaimana? Saran kalian bagaimana? Udin tidak perlu membeli baju baru karena bajunya masih banyak dan bagus-bagus. Pakai dulu Pak Guru bajunya. Gimana Mbak Rasya? Harus dipakai dulu. Oke, sebaiknya Udin memakai bajunya yang sudah ada. Uangnya digunakan untuk keperluan lain misalnya. Yang lain pendapatnya seperti apa sarannya? Punya saran? Ini si Udin ini bajunya masih bagus-bagus, masih banyak di lemari, tapi minta dibelikan baju baru. Apa sarannya? Saran kalian apa? Saran kalian apa? Udin tidak perlu membeli baju baru dulu. Uangnya bisa digunakan untuk keperluan lain. Atau misalnya sebaiknya Udin bisa apa ya? Sebaiknya Udin bisa mengendalikan diri untuk tidak ingin membeli baju baru. Sebaiknya Udin bisa mengendalikan diri, tidak perlu membeli baju baru lagi. Nah, atau Udin harus berhemat. Jangan terlalu sering beli baju baru. Lanjut ya, lanjut. Rok dayu robek karena digunakan bermain lompat tali. Misalnya roknya Mbak Resvia sobek karena dipakai bermain lompat tali.
mekangkang terus robek. Nah, saran kalian apa? Siapa punya saran? Dijahit. Sebaiknya Dayu menjahit roknya. Oke. Yang lain apa sarannya? Dijahit. Ya sudah dijahit tadi. Pak, Ya, Mas Ilham. sebaiknya kalau memakai rok jangan bermain lompat tali. Pilihan. Oke. Nanti dulu Mbak Brilian, Mas Ilham dulu. Kata Mas Ilham, Dipermak. sebaiknya Dayu kalau pakai rok jangan bermain lompat tali. Bagus, Mas Ilham, bagus. Sip. Mbak Brilian apa sarannya? Mbak Brilian apa sarannya? Tadi dipermak. Rok Dayu yang robek bisa dipermak lagi, kata Mbak Brilian seperti itu. Yang lain, coba yang lain. Siapa ya? Mbak Widya dari tadi diam saja Mbak Widya. Ayo Mbak Widya. Saran kamu apa Mbak Widya? Roknya Dayu robek Mbak Widya. Karena dia bermain lompat tali. Saran kamu. Bermain lompat tali jangan menggunakan rok. Kalau bermain lompat tali, jangan menggunakan rok, telanjang saja. Kalau bermain lompat tali, jangan pakai rok, pakai celana panjang saja, misalnya. Bagus. Sarannya. Yang lain punya saran lagi tidak? Mas Arkan punya saran tidak? Lilin punya saran enggak, Lin? Tidak. Wah, tidak punya terus dari tadi, Lilin. Tidak punya saran terus dari tadi. Eva, ini Eva belum kelihatan nih. Eva, ayo. Saran kamu apa, Eva? Orang mlebu. Saran kamu apa, Mbak Eva? Eva bingung. Gimana, Pak? Ini, Pak, rok Dayu robek karena digunakan untuk bermain lompat tali. Sebaiknya hati-hati bermain lompat tali. Sebaiknya berhati-hati saat bermain lompat tali. Bagus. Ada yang punya saran lain? Sebaiknya Dayu mengganti roknya dengan pakaian yang lain. Robek kan, harus ganti kan? Kita lanjutkan ya, kita lanjutkan. Benny bermain dengan tetangganya. Ia masih mengenakan seragam sekolah. Belum sekolah, pulang sekolah belum sampai rumah sudah bermain dengan tetangganya. Pakai seragam lagi. Nah, saran kamu apa? Mbak, Eva, ganti dulu. Eva dulu, apa Pak? Sebelum bermain, ganti dulu. Sebelum bermain, sebaiknya Benny ganti pakaian dulu. Siapa lagi? Halo Mas Malik. Halo Mas Malik, saran kamu apa Mas Malik? Si Benny ini masih pakai seragam sekolah, sudah bermain sama tangganya Mas Malik. Saran kamu apa? Kok nggak kedengeran Mas Malik? Oh, mikrofonmu dinyalakan Mas Malik. Oke, sudah. Yuk.
Aduh. Ulang Mas Malik, diulang. Saat ingin bermain harus ganti baju dulu. Sebelum bermain harus mengganti baju dulu. Oke. Yang lain ada yang punya saran? Ada yang punya saran? Yang lain? Sebaiknya seragam sekolah jangan dipakai untuk bermain. Nanti kotor, Pak. Nanti kotor. Lanjut ya. Lanjut nomor 4. Pulang sekolah Lani sangat lelah. Ia tidur siang tanpa berganti baju dulu. Saya Pak Ilham. Ilham, oke. Sebaiknya Lani ganti baju dulu. Sebaiknya Lani ganti baju dulu kalau mau tidur. Sebaiknya Lani mengganti seragam sekolah kalau mau tidur. Yang lain. Siapa ya? Mas Rafif ya? Mas Rafif. Seharusnya Dayu ganti baju dulu. Dayu? Ini Lani loh yang ditanyakan. Lani, Rafel, Dayu. Lani ya ini ya. Iqbal mana ya Iqbal? Iqbal kok yang sekolah gendeng ya? Oh, tuh muncul. Wah. Iqbal muncul. Iqbal punya saran enggak Mas Iqbal? Lani ini pulang sekolah langsung tidur, bajunya nggak ganti dulu Mas Iqbal. Saran kamu apa Mas Iqbal? Mas Iqbal punya saran tidak? Mas Iqbal, saran kamu? HP-nya dihadapkan ke wajah kamu, Mas Iqbal. Jangan menghadap ke genteng seperti itu. Ya, Pak Guru udah lihat wajah kamu, lihatnya genteng. Yang sekolah kan kamu, bukan genteng. Nah, tuh hilang lagi. Hilang lagi wajah kamu. Mas Iqbal punya saran tidak? Oh, tidak. Oke, kita lanjutkan ya. Sekarang tentang istirahat siang. Istirahat. Kita baca ya, dibaca. Kalian boleh baca di buku atau di layar kalian. Semua perhatikan, Siti wajib membantu ibu dulu. Nah, usai makan siang, Siti mengangkat pakaian dari jemuran. Usai membantu ibu, Siti beristirahat. Beristirahat adalah hak setiap orang. Jadi, semua orang itu wajib berhak istirahat. Beristirahat. Ada banyak cara beristirahat. Ada banyak cara Beristirahat bisa dengan cara tidur atau bersantai. Dapat juga dengan cara Dapat juga dengan cara menyegarkan diri. Tujuannya agar membuat tubuh tenang. beristirahat dengan tidur. Misalnya Terus yang menggunakan telepon. duduk di bawah pohon.
coba. Cara beristirahat itu bisa dengan cara tidur, atau bisa juga dengan cara bersantai, atau bisa juga dengan cara menyegarkan diri. Menyegarkan diri itu seperti ini, misalnya duduk di taman, di bawah pohon, rindang, nah, atau tidur, atau yang hanya rebahan di depan TV misalnya. Dengan tidur siang Oke, tujuannya adalah membuat tubuh tenang. Siti beristirahat dengan tidur. Tidur siang dapat menghilangkan rasa lelah. Jadi kalau siang hari kalian juga harus tidur, biarpun cuma setengah jam, ya. Tidur siang juga menyehatkan badan. Tidur siang dapat menenangkan pikiran. Dapat menyehatkan badan, bisa menenangkan pikiran. Dengan tidur siang, tubuh akan kembali segar dan bersemangat. Lanjut ya. Kalian juga memiliki hak untuk beristirahat. Jadi kalau siang, silakan kalian beristirahat. Jangan bermain terus. Panjang hari, mulai selesai sekolah, selesai belajar jam 10 atau 11 terus bermain sampai sore. Tidak bagus. Sempatkan istirahat kalau jam-jam 12 atau jam 1 istirahat. Duduk-duduk di rumah, atau kalian tidur, atau rebahan di depan televisi, atau duduk-duduk di taman misalnya. Nah, sebutkan 5 cara beristirahat yang biasa kamu lakukan. Jadi apa saja cara beristirahat? 1, tidur. 2, tadi? Olahraga. menyegarkan badan. Menyegarkan badan. Apalagi tadi? Rebahan di depan televisi. Ya, apalagi tadi? Duduk-duduk di bawah pohon. Apalagi tadi? Bersantai. Tadi ada ya di buku ya? Di buku ada. Oke, lanjut. Lanjut. Setiap anak memiliki hak beristirahat di rumah. Kalian itu punya hak untuk istirahat di rumah. Salah satu cara beristirahat adalah dengan tidur siang. Apa saja kewajibanmu berkaitan dengan tidur siang? Apa saja kewajiban kita berkaitan dengan tidur siang? Pada siang hari yang panas, kita harus tidur misalnya. Setiap hari kita harus tidur siang, biarpun cuma sebentar misalnya, itu kewajiban. Kemudian kewajiban yang lain apa? Jangan tidur terlalu lama saat siang hari. Apalagi kita harus beristirahat, kita harus tidur siang setelah tugas-tugas kita, tugas-tugas belajar kita selesai. Misalnya, kita wajib merapikan tempat tidur setelah kita bangun tidur siang, misalnya. Bingung tidak? Bingung tidak? Tidak. 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 Banyak ya. Nanti ini ada tugas di classroom berkaitan dengan itu loh. Nanti kalian harus menuliskan kewajiban yang berhubungan dengan tidur siang. Ada di classroom. Nah, setiap orang memiliki aturan yang wajib diikuti tentang istirahat siang.
Tulislah cerita tentang kebiasaan beristirahat siangmu dan kewajibannya. Berilah. Nah, ini kalian diminta membuat cerita. Cerita saat kamu tidur siang dan kewajiban-kewajiban saat tidur siang itu apa? Nah, sekarang kita lihat di tugasmu ya, materinya udah habis ya. Kita lihat tugasmu di classroom. Tadi sampai baru tugas 1 ya tadi. Tugas 2-nya apa ini? Semua perhatikan. Semua perhatikan. Bal, Ekbal. Armandi, Ekbal. Perhatikan, tugas 2-nya ceritakan pengalamanmu saat merawat pakaian di kolom komentar. Nah, panjang ceritanya 1 paragraf saja. Perhatikan, gunakan huruf kapital dan tanda baca yang benar. Jadi kamu diminta menceritakan pengalamanmu saat mencuci pakaian. Ya, seperti Mbak Resvia tadi, saya suka mencuci pakaian di sungai. Karena airnya bersih. Sambil mencuci pakaian, saya bisa berenang di sungai. Bisa menangkap ikan. Nah, sambil main-main. Tugas tiganya nanti kalian diminta ini. Pelajari teks berjudul Istirahat Siang pada buku tema 4 halaman 19. Kemudian tuliskan kewajiban yang berhubungan dengan tidur siang. Nah, ini kalian diminta menuliskan kewajiban yang berhubungan dengan tidur siang. Tadi sudah kita bahas ya, kewajiban tidur siang. Kewajiban yang berhubungan dengan tidur siang. Ingat tidak? Halo, jangan ngobrol sendiri-sendiri. Ingat tidak kalian yang disampaikan Pak Guru tadi? Kewajiban-kewajiban yang tidur siang. Nanti ditulis. Nanti untuk menjawab ini ya. Ya. Oke. Sekarang tugas 4-nya kita lihat. Tugas 4-nya kalian diminta membuat cerita lagi. Membuat cerita apa? Tuliskan cerita tentang kebiasaanmu beristirahat siang dan kewajibannya. Nah, kebiasaanmu beristirahat siang. Ada yang punya kebiasaan istirahat siang itu tidur. Ada yang punya kebiasaan kalau istirahat siang itu nonton TV. Ada yang punya kebiasaan kalau istirahat siang itu duduk-duduk di bawah pohon. Ada yang punya kebiasaan kalau istirahat siang itu duduk-duduk di taman. Ada yang punya kebiasaan kalau tidur istirahat siang itu berkunjung ke rumah tetangga dekat rumah, kemudian ngobrol-ngobrol sambil bersantai. Nah, berilah judul ceritamu itu. Kebiasaanku beristirahat siang misalnya. Panjang ceritanya 1 paragraf saja, tidak usah panjang-panjang. Ada pertanyaan untuk tugas-tugas ini? Tidak? Oke. Kalau tidak, nanti silakan tugas kalian diselesaikan setelah ini. Segera diselesaikan. Jangan biasakan mencontek tugas temannya. Kalian harus mengerjakan sendiri. Karena Pak Guru tahu mana jawaban yang nyontek, mana yang jawab sendiri, Pak Guru tahu. Oh, jawaban sama persis, ya itu namanya nyontek, pasti nyontek. Wong pertanyaan terbuka kalau jawabannya bisa sama, itu artinya nyontek. Tidak boleh, harus punya ide sendiri. Ya, nanti segera selesaikan, tidak perlu ditunda-tunda. Ini tugasnya tidak ada yang susah hari ini. Tidak ada yang harus rekam video, tidak ada yang harus bikin foto, tidak harus mempraktekkan sesuatu, kalian hanya menuliskan saja. Oke, hari ini sebelum Pak Guru akhiri, apakah ada pertanyaan?
untuk materi maupun tugas? Ada pertanyaan tidak? Tidak. Nah, Ya. oke. Coba nanti tadi apa aja yang sudah kita pelajari? Yang pertama adalah cara menyampaikan saran dengan baik. Tadi sudah. Rahasia. Oke, terus Isi rahasia. mempelajari tentang kewajiban dan hak terhadap pakaian. Kewajibannya apa saja, Rahasia. ya apa saja, tadi semua ada di buku. Terus kita belajar tentang kewajiban yang berhubungan dengan tidur siang. Nah, itu 3 materi yang kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan kalian paham dan mudah-mudahan kalian senang belajar hari ini. Ada yang enggak suka belajar hari ini? Ada enggak? Suka. Suka. Oke, terima kasih. Semua suka ya? Ya. Oke, kalau begitu nanti silakan dilanjutkan mengerjakan tugas-tugas di kelas room. Untuk pagi ini, Pak Guru akhiri. Apabila ada salah kata dari Pak Guru mohon maaf. Silakan kalian keluar dari classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Ya. Di classroom, di Zoom. Nah, iya di classroom. Lanjutkan di classroom, Pak Guru kan bilang gitu. Ya, Pak Guru tutup ya. Ya. Oke, selamat pagi semua. Selamat pagi. Selamat belajar, dilanjutkan di classroom. Nanti berdoa sendiri ya setelah selesai ya. Ya. Oke, silakan keluar.